Namun, Miso menolak lamaran tersebut karena ia mengira saat itu Yongjun sedang mabuk berat. Esok harinya, Yongjun benar-benar merasa kesel karena harga dirinya sudah hancur diinjak-injak setelah semalam lamarannya ditolak mentah-mentah oleh Kim Miso. Itu adalah kali pertama ia merasa terhina oleh orang lain. Usai menceritakan semuanya, Pak Yusik lalu memberikan saran supaya Yongjun melakukan pendekatan secara pelan-pelan terlebih dahulu. Karena mau bagaimanapun, seorang wanita tidak suka dengan laki-laki yang terlalu satset apalagi plak-ketiplak. Setelah mendapat pencerahan dari Pak Yusik, Yongjun lalu untuk pertama kalinya ikut makan malam dengan tim kantor dan bahkan pergi karaoke hanya untuk mendekati Kim Miso. Namun setelah semua pendekatan dan juga effort yang ia lakukan, rupanya Kim Miso masih menolak karena gadis itu ingin menikah dengan pria biasa bukan cebol kaya raya seperti Lee Yongjun. Tak terima cintanya 2 kali ditolak berturut-turut, Yongjun lalu mengirim pesan dan keduanya perang lewat chatting. Hingga pada akhirnya Yongjun merasa tersinggung usai Kim Miso mengata-ngatainya sebagai pria egois yang tidak pengertian. 내 앞에서 배려에 대한 얘기를 꺼내선 안 되는 사람이 단 2명이 있어. 그리고 나머지 1명이 바로 김미소야. Usai kejadian malam itu, sikap Yongjun jadi berubah. Pria itu mendadak dingin saat di kantor, dan bahkan Yongjun lebih mengandalkan Ji-a daripada Kim Miso. Tentu saja melihat sikap Yongjun yang lebih dekat dengan Ji-a, perlahan tapi pasti Miso pun mulai merasa cemburu. Malamnya, Kim Miso pergi makan dengan para bestinya. Saat itu, mereka ditawari untuk mengisi survei tentang rencana kencan yang terbaik. Usut punya usut, ternyata lembaran survei tersebut adalah rencananya Yongjun, agar ia bisa tahu apa saja yang ingin Kim Miso lakukan dengan pasangannya ketika sedang berkencan. Setelah itu, Yongjun lalu menyuruh Miso untuk datang ke taman hiburan dengan alasan pekerjaan. Dan ya, setibanya di sana, Miso dibuat terkesima, tatkala ia langsung disambut dengan meriah. Awalnya, Yongjun bersikap sembrono dan membawa Miso naik wahana yang ekstrim, mengingat ia tidak tahu bagaimana caranya berkencan dengan wanita. Namun, usai melihat Miso merasa tidak nyaman, pada akhirnya Yongjun mengalah dan menyuruh Miso untuk menaiki wahana yang gadis itu inginkan. Setelah itu, Yongjun membawa Miso makan di sebuah warteg mewah dan bahkan ia sengaja menyewa tempat itu agar tidak ada orang lain yang mengganggu. Di sana, Yongjun bercerita soal dirinya yang tidak pernah akur dengan kakak laki-lakinya sejak dari kecil, di mana mereka pernah tinggal di kelas yang sama saat Yongjun melompat kelas waktu SD. Tak cukup sampai di situ, Yongjun kemudian mengajak Miso untuk menonton pesta kembang api di sebuah kapal. Tak lupa, Yongjun juga melengkapi malam indah tersebut dengan memberikan boneka yang besar. Dan ya, Lee Yongjun benar-benar mewujudkan semua keinginan yang Miso tulis dalam lembaran surveinya. Berkat upaya Yongjun tersebut, Kim Miso pun merasa sangat bahagia. Belum cukup sampai di situ, Miso lalu dibuat kaget karena Yongjun tiba-tiba memberikan sebuah kalung yang cantik. Namun si kakak mengatakan bahwa benda itu tidak lebih dari seperti kalung anjing. Yongjun sengaja memberikan kalung itu agar Miso tidak jadi mengundurkan diri. Suatu hari, teman Miso menyuruhnya untuk berkencan buta dengan seseorang. Kabar tersebut rupanya sampai kepada Yongjun. Namun, Yongjun terlihat pede karena ia sangat yakin kencan buta itu pasti akan gagal total. Sebab Miso tidak akan pernah mendapatkan pria setampan, sekaya, dan juga sepengertian dirinya. Rupanya ucapan Yongjun memang benar, di mana Miso kurang sreg dengan orang dan juga perilaku pasangan kencan butanya. Ketika mau pulang, Kim Miso dengan refleks membenarkan dalih si pria yang tidak simetris. Namun ternyata Yongjun berada di sana dan langsung naik darah. 김미소! Emosi Yongjun kembali naik tatkala perusahaan sedang mengadakan acara perlombaan olahraga, di mana Miso terlihat kompak dengan peserta laki-laki. Tak kuat melihat pemandangan yang membuat dadanya panas dingin itu, Yongjun lalu bergegas pergi hingga ia tijalike dan kakinya keseleo. Melihat bosnya terluka, maka Kim Miso langsung mengobatinya. Saat itu Miso kaget karena ternyata Yongjun punya bekas luka seperti bekas lilitan tali di kakinya. Namun sayangnya Yongjun enggan menjelaskan apapun. Di perjalanan pulang, Miso tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria bernama Sungyeon. Nyatanya Sungyeon adalah kakak kandungnya Lee Yongjun yang selama ini tinggal di Prancis. Hubungan kakak beradik tersebut ternyata sangat buruk. Hingga detik ini, Yongjun masih sangat membenci kakaknya.
Karena Sung Yun sudah pulang ke Korea, sang ibu lantas mengajak Yongjun untuk mampir ke rumah dan makan malam bersama keluarga. Akan tetapi, Yongjun menolak dengan alasan ia sibuk bekerja. Tak menyerah begitu saja, Madam Choi kemudian meminta bantuan Miso agar mau membujuk putra bungsunya tersebut. Tentu saja, Yongjun tidak bisa menolak apabila Kim Miso yang menyuruhnya. Meski tidak nyaman duduk dengan si kakak, tetapi Yongjun berusaha untuk bertahan sampai selesai makan. Namun, tak berselang lama, mereka berdua kembali berdebat, di mana Sung Yeon tidak terima dengan sikap Yongjun yang selalu egois dan menolak untuk akur. Padahal dulu, Sung Yeon pernah diculik selama 3 hari gara-gara Yongjun meninggalkan dirinya. 새끼가! 지금 뭐 하는 새끼야! 그만하지 못해!